sakit ya? Iya, Lani itu sakit. Kamu tahu kan, Lani itu anak tante satu-satunya. Tante yang sabar ya, Tante. Tante juga bingung. Riris tahu kan, biaya rumah sakit itu besar banget. Riris sama teman-teman mau nyumbang. Tapi nggak banyak ya, Tante. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sayang. Tante malah makasih banget. Tapi kalau bisa, galang dananya jangan di kelas aja ya. Kalau bisa satu sekolah. Kan kalau misalnya lebih besar, pahalanya itu lebih banyak. Ya udah deh, Tante. Tapi kalau misalnya kamu keberatan, Tante nggak apa-apa kok, nggak usah nggak apa-apa. Tante ini kan sama kayak Lani, orangnya tuh nggak suka ngerepotin. Enggak kok, Tante. Riris pengen bantu Lani. Makasih banyak ya. Tapi kalau bisa, sumbangannya secepatnya ya. Soalnya Lani butuh banget. Iya, Tante. Makasih banyak ya. Ya udah kamu masuk nih, nanti Tante salamin ya. Iya, Tante. Transferan 13 juta dari Cemimin. Hah? Siapa lagi nih? 7 juta dari teman-temannya si Lani. Dari teman-teman SMA gue. Hah? Banyak banget yang nyumbang. Ini Pak. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Hati-hati. Ya. Selamat siang Pak. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Mau tambal ban, Mas? Oh, udah biar saya kerjain. Masnya duduk dulu ya. Ya, baik. Kasih. Gimana penghasilan lo hari ini? Oke kagak? Maksudnya kok? Biasa, penghasilan nyipuin orang-orang. Lo kan biasa gitu, minta duit sama orang-orang, alasan untuk biaya berobat Lani ya. Tapi gua heran lo sama lo. Lo lapar duit bukan bayar rumah sakit, tapi lo pakai untuk poya-poya. Iya biarin aja. Emang kenapa? Situ mau nyumbang. Tiap gua ketemu sama lo, gua selalu kasih lo duit ya. Nah, kalau lu kagak percaya, gua ada catatan, ada 10 lembar. Nah, lu mau lihat? Jadi gitu, sekarang hitung-hitungan. Kalau lu semakin culas, gue semakin sayang sama lu. Gemes nih botak. Telepon. Halo? Iya Sus? Iya betul. Ke rumah sakit. Sekarang penting. Ya udah Sus, saya segera ke sana ya. Iya, makasih. Nah, kita langsung rumah sakit, ha? Iya kok. 7 juta. Iya Bu, total biaya sampai hari ini memang sudah segitu. 7 juta. Aduh, duit dari mana? Yang pengasih dari orang-orang kan udah gue pakai buat shopping. Sus, kira-kira berapa lama lagi ya anak saya dirawat di sini? Maaf Bu, kami belum dapat konfirmasi dari dokter. Tapi mengingat kondisi anak ibu yang masih lemah, kemungkinan masih beberapa hari lagi Bu. Nambah berapa juta lagi? Duit dari mana gue? Masa barang yang udah gue beli gue jual-jualin lagi? Duh.
Ini uang 7 juta, ya. Saya minta anak saya keluar sekarang. Tapi Bu, anak ibu kan masih sakit. Dokter nggak mungkin mengizinkan pulang. Sus, uang saya tuh udah habis. Tinggal 7 juta, 7 jutanya. Ya, kalau dokter suster mau bayarin perawatan anak saya, ya, saya dengan ikhlas naruh anak saya di sini. Mau dokternya bayarin perawatan anak saya? Tapi Bu, Pokoknya anak saya harus keluar sekarang. Ini uangnya. Oh, Bar. Gimana? Yang 80.000 udah ada? Gue butuh nih buat bayarannya Otong. Gimana ya, Bar? Uangnya sih ada, tapi saya tuh lagi nyicil buat bayar rumah sakitnya Lani. Lu kadang-kadang suka lucu, No. Lu sekarang bukannya udah banyak duit, No? Hah? Banyak duit. Maksudnya apa? Ya Allah, No. Lu nggak tahu. Warga itu pada saweran, No. Ada yang ngasih pinjeman, ada yang ngasih sumbangan. Buat biaya pengobatannya Lani. 13 juta, No. $13 juta. Iyalah, No. 13 juta. Makanya gue nggak yakin 80.000 lo nggak bisa bayar. No, gimana keadaan Lani? Operasi ginjalnya selesai? Fleknya masih ada nggak? Halo? Sini. Up. Istirahat dulu sini ya. Mau tidur ya? Iya, Bu. Tapi perut Tani masih sakit, Bu. Ya udah, tahan-tahan aja. Nanti juga sembuh. Ya kan? Makanya ditidurin. Terhilang penyakitnya ya. Yuk. Oh, ada telepon nih. Riris. Riris. Udah, kamu lagi sakit. Biar ibu aja yang ngomong ya. Kamu tiduran. Bu, keterlaluan kamu ya. Anak kita masih sakit, belum boleh pulang. Malah kamu paksain. Sekarang kalau sampai ada apa-apa sama anak kita, siapa yang mau tanggung jawab? Waduh, ada yang ngomongin soal tanggung jawab. Yang ngeluarin Lani dari rumah sakit siapa? Hah? Aku. Yang beli obat siapa? Aku. Aku dan aku. Bu, ini bukan masalah uang aja. Tapi ini urusan kesehatan anak kita, Bu. Ya jelas lah ada hubungannya. Ngeluarin Lani dari rumah sakit pakai apa? Pakai daun? Pakai duit kan? Makanya cari duit yang banyak. Jadi jangan ngandelin orang. Tapi kamu itu kan baru dapat duit 13 juta dari warga di sini. Itu kan buat bayar rumah sakitnya Lani. Malah kamu pakai sendirian. Kamu ini gimana sih? Ya udah terserah aku dong. Itu kan uang aku, usaha aku. Yang jelas kamu tuh yang nggak berguna. Jadi duit orang lagi. Ih. Jadi seperti itu, Umi. Situasi yang terjadi dalam keluarga saya. Dan sekarang, terus terang saya bingung. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan untuk mendidik istri saya. Mas Tresno harus sabar, sebab setiap manusia itu kan menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu juga nggak gampang. Antara suami sama istri juga kudu tahu masing-masing kewajiban dan haknya. Nah, kalau udah mawaddah, warahmah insya Allah langgeng dah tuh keluarga. Tapi Umi, gimana masalahnya kalau seorang istri itu mengabaikan anak sama suaminya? Ya kalau soal itu mah sebetulnya ada di tanggung jawab ente sebagai kepala keluarga. Artinya memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan kepada istrinya. Sebab Allah juga kan udah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pimpinan bagi perempuan. Nah kalau Mas Tresno misalnya punya keinginan untuk menceraikan ya silakan.
Monggo. Umi, saya itu sangat mencintai istri saya. Saya nggak mungkin menceraikan dia. Apalagi kasihan Lani anak saya. Nah cakep itu. Kalau ente mah tidak punya niatan untuk menceraikan istri, cakep. Sebab apa? Perceraian itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah. Rasulullah juga pernah bersabda, abghadul halali indallah at-thalaq. Perbuatan halal tapi Allah sangat benci, yaitu cerai. Dan jangan lupa itu aja, Mas Tisno sering sholat malam, sering sholat taubat, doain istrinya, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sebab yang bisa merubah, membalik hati manusia itu hanya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Begitu ya. Terima kasih banyak ya Umi. atas Sama-sama. semua nasihatnya. Amin, sama-sama insya Allah. Iya. Saya juga mohon doa sama Umi supaya masalah di keluarga saya cepat selesai. Amin, amin, amin. Iya, insya Allah. Ibu kamu belum pulang? Gimana sih? Udah tahu ini hari yang penting. Apa dia lupa kali ya? Kalau Lani ulang tahun yang ke-10. Sayang, kamu sabar ya. Ibu kamu pasti sebentar lagi pulang. Ya, Bapak telepon dulu ya. Sebentar ya sayang. Iya, Pak. Halo? Bu, kamu di mana sih? Kamu lupa ya? Kalau hari ini anak kita ulang tahun. Hah? Gak kedengeran? Apaan sih? Lani ulang tahun? Bu, kamu di mana sih? Ini kan udah malam. Ngapain kamu di situ? Ih, aku lagi sama teman-teman aku. Bu, ini kan udah malam. Gak pantas kamu perempuan yang udah punya suami kumpul-kumpul gak jelas kayak gitu. Pasang musik keras-keras lagi. Udah deh Pak, jangan recet ya mulutnya ya. Emang pernah Bapak ngajak Ibu jalan-jalan? Seneng-seneng, pernah nggak? Giliran orang mau seneng-seneng dia repot. Diem deh, ah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Hah? Kenapa kalau Lani ulang tahun? Mau duit? Hah? Nanti bentar lagi ditransfer. Urusin dulu aja anaknya. Repot banget sih. Ganggu aja. Ya Allah. Kok sekarang istriku jadi kayak begini?